Timnas Malaysia U17 berpeluang mengikuti jejak tim U20 Timnas Malaysia gagal ke Piala Asia 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami The Bola Nusantara. Seperti tayangan kemarin, kita membahas dan mengulas Timnas Indonesia U17. Sekarang kita juga mengulasnya kembali dengan berbagai aspek yang tentunya kita turut serta membangun dan mendukung Timnas Indonesia di semua kelompok umur agar maju jaya dan bisa berpartisipasi dalam konteks sepak bola internasional. Tapi kali ini saya membahas selain Timnas Indonesia, saya juga akan mengulas timnas tetangga kita Malaysia yang sebagaimana dikabarkan terpuruk. Jadi mulai timnas junior sampai timnas senior, bahkan yang terbaru-baru ini timnas U17 mereka terancam gagal masuk putaran final Piala Asia di Arab Saudi. Berikut kilasan beritanya. Peluang atau asa Malaysia U17 ditentukan hasil Laos versus Uni Emirat Arab. Jadwal Laos versus Uni Emirat Arab U17 akan berlangsung di Lao National Stadium Jumat 25 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kick-off Laos versus Uni Emirat Arab U17 akan digelar mulai pukul 19.00 WIB. Malaysia akan gagal melaju ke Piala Asia U17 2025 jika Uni Emirat Arab mampu mengalahkan Laos. Itu karena pada laga perdana Malaysia keok dari Uni Emirat Arab Rabu 23 Oktober 2024 malam lalu. Hasil akhir Uni Emirat Arab versus Malaysia U17 berkesudahan dengan skor 2-0. Malaysia sudah kebobolan 2 gol pada babak pertama atas Uni Emirat Arab. Gol cepat dicetak Uni Emirat Arab pada menit ke-7. Penyerang Uni Emirat Arab Mayat Adel Khamis Mubarak mencetak gol. Timnas Malaysia kembali kebobolan pada menit tambahan waktu babak pertama. Gol kedua Uni Emirat Arab dicetak Mohamed Buti Mohamed Al-Hamid Amarar. Gol ini dicetak pada menit ke-45 plus 6. Dengan hasil ini, Uni Emirat Arab U17 sementara memuncaki klasemen grup H kualifikasi Piala Asia U17 2024. Dengan hasil ini pula, tentu langkah Malaysia sangat berat untuk melaju ke Piala Asia U17. Itu karena grup ini hanya dihuni 3 negara saja, termasuk Laos U17. Malaysia hanya butuh keajaiban. Laos mampu mengalahkan Uni Emirat Arab pada laga terakhir. Dengan catatan, Malaysia mampu menang dengan jumlah gol banyak saat melawan Laos di laga pamungkas. Pada laga pamungkas, Laos akan menghadapi Uni Emirat Arab pada Jumat 25 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Lalu Malaysia versus Laos U17 pada Minggu 27 Oktober 2024 pukul 19 WIB.
Pada grup H ini hanya diikuti 3 tim, yakni Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Laos. Satu negara lainnya, Lebanon, terpaksa mengundurkan diri karena kondisi keamanan. Mundurnya Lebanon juga akan berdampak ke timnas Indonesia U17. Itu dikarenakan pada penentuan klasemen akhir kualifikasi Piala Asia U17 2025. Perlu diketahui, regulasi penentuan akhir klasemen kualifikasi Piala Asia U17 2025 hanya juara grup yang otomatis lolos. Selain itu, hanya 5 runner-up terbaik yang akan lolos juga. Maka dari itu, poin kemenangan dan gol dari negara posisi dasar klasemen otomatis tidak akan dihitung. Pemirsa semuanya, dari ulasan berita barusan bisa kita simpulkan kalau timnas U17 Malaysia itu hampir 99% gagal. Karena apa? Di atas kertas maupun di atas lapangan kayaknya Laos sulit untuk bisa mengalahkan Uni Emirat Arab. Jadi kesimpulannya, Laos kalah dengan Uni Emirat Arab, Malaysia kalah dengan Uni Emirat Arab, ya jelas Malaysia U17 gak akan lanjut ke putaran final Piala Asia tahun depan. Sungguh merana dan sungguh kasihan. Dari seniornya sampai juniornya U17 mereka luluh lantak. Patut kita syukuri timnas skuad Garuda milik kita bersama tampil manis. Kita doakan semoga kedepannya semakin gemilang saja. Mari saksikan berita selanjutnya. Maka dari itu, Indonesia wajib menjadi juara grup jika ingin lolos. Diketahui Piala Asia U17 2025 diikuti 42 negara yang dibagi ke dalam 10 grup. Sedangkan untuk timnas Indonesia U17 dan timnas Thailand U17 hampir dipastikan akan lolos ke putaran final Piala Asia di Arab Saudi. Tolak ukur kenapa Indonesia dipastikan akan lolos ke Piala Asia 2025 mendatang? Karena timnas Indonesia U17 memiliki persiapan yang matang. Sejak 2 bulan terakhir, Sahabi Khalid dan kawan-kawan berlatih di Bali, Spanyol, dan Qatar. Berbagai karakter lawan dihadapi timnas Indonesia U17. Mulai dari India U17, Swiss U17, Kepulauan Faroe U17, hingga Skotlandia U17. Karena dihadapkan dengan lawan-lawan top di atas, mentalitas skuad Garuda Asia U17, julukan timnas Indonesia, meningkat sehingga secara luar biasa menang 2-1 atas Qatar U17 dalam yang digelar di kandang lawan awal bulan ini. Tren positif itu pun berlanjut setelah timnas Indonesia U17 menang atas tuan rumah Kuwait. Jika kondisi ini terus terjaga, maka peluang timnas Indonesia U17 akan menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan terbuka lebar. Saudara semuanya dimanapun berada, saya secara pribadi, Anda juga sekalian tentunya akan merasa bangga dengan raihan yang telah dicapai oleh timnas kita dari junior sampai senior. Ya, tetap
Seperti di awal saya tadi bilang, mari kita doakan bersama. Karena apa? Kebanggaan kita itu terletak pada keberhasilan timnas kita. Garuda di dada. Bagaimana menurut Anda? Silakan Anda berkomentar. Apapun tentang konten kami akan kami terima. Seperti halnya timnas Garuda butuh dukungan kita semua. Saya juga butuh dukungan dari Anda. Begitu kira-kira. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih telah melihat tayangan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Salam sehat selalu dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.